Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang gue lagi sama temen gue. Ini kita kenal 20 tahun yang lalu ya. Iya. Zaman Tahun 2000. Ya 2000. Pas urusan Ikatan Mahasiswa Akuntansi Jabodetabek. gue dulu akuntansi. Nah sekarang gue lagi di rumahnya dia nih. Dia nih usahanya sekarang tuh bikin kue yang nastarnya enak, tadi gue dicobain. Terus apa lagi sih? Ini dimsum, terus kebab, dan lagi diproduksi tadi roti. Ada Ada juga snack basah, kue basah. snack basah tuh apa, becek Kue semua. basah, Oh. kue basah jadi kayak kue sus, lemper, kue pepe, bolu pelangi, ya itulah. Nggak ada sekarang. Nggak ada. Nggak bikin. bikin. Oh, nggak bikin. Tuh emang lu jualnya gimana? Ini sih masih online gue jualan. Online. Masih online. Nggak pakai tempat, nggak pakai toko ya? Belum pakai tempat, belum pakai toko. Punya toko cuma belum bisa jalan karena terkait modal. Gitu. Jadi ya sudah dijalanin dulu lah. Ini apa adanya. Alhamdulillah jalan. Jalan gimana? Jalan tempat apa jalan? Enggak dong, jalan dong. Setiap harinya ada aja yang order, setiap minggunya ada aja yang order juga. Setiap minggunya yang Jumat berkah gitu juga snack box banyak. Oh, itu dapat dari mana pasar? Apa? Pertama kali jual pasar kemana? Teman aja sih. Teman. Terus kan meluas. gua kan pakai name tag gue kan nih, judul produk gue nih, ada nomor teleponnya. Jadi ada beberapa yang tanpa gua kenal juga menghubungi, pernah nyobain di sini, pernah nyobain di sana, pernah nyobain di sini gitu, kayak gitu. Paling jauh gitu kemana? Ke Jakarta sih, karena kan kalau gua kan jualan kue-kue. BTW ini kita Cipondo, Tangerang. Gua sejam lebih tadi dari Bekasi kemari. Ke Jakarta, soalnya ini kan gue semuanya kuenya kue yang nggak tahan lama. Nah itu cara pengirimannya kayak gini nih, dimsum, kebab, lo pakai paket atau pakai gojek? Gojek kasihan juga di Jakarta. Nggak bisa yang same day, masih bisa kuat. Masih bisa? Masih bisa. Nggak pakai pengawet? Atau kita janjian ke kereta di mana. Oh COD, sistemnya gitu. Gitu. Itu mau nanya lu belajar dari siapa? Hobi. Dulu. Hobi terus lihat ini, belajar juga, ikut seminar gitu, kursus. Ada beberapa yang kan kursus. dulu waktu zaman kita kumpul boro-boro masak. Sampai kita ledekin masak air aja makan. Angus. Iya. Angus sebelah lupa di Bali. Gimana caranya? Awalnya sih hobi. Iya, sejak kapan hobi? Gue kenal lu dulu belum ada hobi-hobi beginian. Ya kalau dulu kan kuliah ya. Nggak banyak waktu, mendingan ngelayap. Oh iya, nggak banyak waktu. Nggak punya pikiran, kalau dulu. Nah begitu nikah, terus gue juga hobi masakan. Nikah juga kan kita ada kewajiban untuk melayani suami kan, gitu ya. Akhirnya masak ini ya. Kan lu kerja dulu? Ya kerja waktu itu masih. Ya, waktu kerja sih belum ini, jadi cuma buat hobi aja kalau waktu masih kerja. Tapi bakat juga kali ya. Tadi gue cobain enak loh. Sepertinya begitu. Bukan ngasal, maksudnya Sepertinya bukan begitu. ngasal. Kan ada orang yang penting jadi begitu cobain, oke. Tapi gue tadi bilang, wah enak nih. Buat orang yang gue kenal dulu. Cuek. Bukan cuek. Ya. Lu panci aja kagak tahu yang mana bentuknya. Ya kan? Tahu deh, cuma masak airnya angus. Nah iya, maksud gue kan gitu. Lu Indomie aja bingung ngasih bumbunya. Kan itu hebat, menurut gue sih hebat. Lu punya motivasi apa tuh yang bikin? Selain tadi buat suami kan, kemarin kan lu juga kemarin kondisinya kan suami melaut bubar. Fine lah ya, gitu kan. Maksudnya berlabuh kagak layar-layar lagi baru kemarin ya, 3 bulan ya. 3 bulan ini. Lu juga kerjaan lu terpaksa bubar juga. Ya gitu. Akhirnya Keterpaksaan. Buat survive. Itu lu bisa mikir gini gitu, gue mau jualan kue deh. Nekat gitu. Awalnya nekat. Pertama mungkin apa? Apa ya waktu itu lupa juga sih ya. Kayaknya ya kue-kue kayak gitulah, sama lah yang seperti yang gue ingin, cuma coba kan. Nah sekarang kan banyak grup WA tuh, grup SMP SMA gitu kan, semua jadi usahain yang nawarin ya, gitu pasti kan, itu sih gitu ya, kan, beri gitu. dulu ya. Terus ternyata ada cocok rasanya kan, order lagi itu, karena harus survive guanya. Kalau gue diem aja gue nggak makan apa dong. Itu ya. Sedangkan suami gue kan lagi nggak berlayar kan.
waktu itu tuh pas pandemi ini 3 tahun, ini tahun keempat kan nih, masuk pandemi ini tahun keempat, makin parah kan. Waktu itu kan gue masih punya aset, gue masih bisa jual, masih bisa survive tanpa gue berjualan gitu kan. Nah di tahun keempat ini sudah habis semua, survive-nya gue pakai apa gitu kan, sedangkan suami itu pelaut yang dia juga nggak ngerti di darat tuh harus bekerja apa gitu. Jadi kan ya sudah harus diterima itu, guanya survive. Waktu itu gua yang banyak itu sebenarnya jualan salad buah. Oh iya, pertama kali itu ya, gue itu ingat. laku banget, setiap hari itu bisa 50 cup gitu udah. Dan itu gua karena modal gua sedikit ya, jadi gua uang belanja gua yang ada, gua puter-puterin aja, belanjain bahan baku, jualan dapat untung buat makan, besoknya buat bahan baku lagi kayak gitu. Ya itu alhamdulillah lancar sih. Iya, gua waktu itu sampai WA lu ya. Iya. Kan ini nggak salah lu jualan makanan. Iya. Pertanyaan gue cuma gitu, emang bisa? Dan lu kesel banget sama gue. Iya. Karena kan waktu itu kondisi gue lagi aduh ngedrop banget nih, nanya bisa ya, gue harus survive lah kan, gue bilang gitu sama lu, gue harus survive lah, apapun harus gue kerjain gitu. Sampai sempat lo ada yang bilang gue, lu palu gada ya? Ya harus. Terus ya sempat ngedrop sih waktu itu, karena kan mereka kan taunya. Tapi bukan gue yang ngomong. Iya bukan, temen adalah gitu. Lu palu gada banget sih kan, katanya gitu. Ya lu nggak tahu kondisi gue tuh yang harus bisa survive, lu masih bisa bersyukur, lu harusnya masih bisa bersyukur, masih bisa, nggak perlu kayak gue gitu yang palu gada jualan apa ya kan gitu. Iya, kalau gue waktu itu nanya kalau lu bisa jualan kue, ya itu tadi kita ingat yang flashback zaman dulu, gue bilang gila nih anak. Menurut gue orang kan apa ya, masak kue itu nggak gampang ya, gue bilang tadi. Kalau timbang masak nasi goreng apa itu kan gampang, ini kue. Terus sampai akhirnya lu berkembang bisa bikin dimsum. Yang titipan mana, kebab ya? Apa? Kebab yang lain bikin apa titipan? Titipan kalau Titipan pakai dimsum, nastar. Kesekarang lagi bikin roti. Terus kemarin Pak Abang titipan ya? Abang titipan. Gue tadi nanya lu gebukin sapi berapa lama tuh? Untung gue bilang titipan, kalau enggak lu pertanyaan lu panjang tuh. Iya, lu gebukin sapi berapa lama tuh bisa bikin apa? Iya kan? Terus apalagi kemarin gue lihat tuh? Kue sus, kayak gitu. Yang paling laku apa Hara? Sus, kayaknya. Sus lagi Sus laku banget. Sus lagi naik daun lah dia. Oh, yes. Kalau salad memang setelah suami gue kemarin kan alhamdulillah berangkat ya bulan September kemarin, karena nggak ada yang bantuin. Gue tuh nggak punya asisten di rumah, jadi ngerjainnya rada gimana gitu, jadi salad masih di off dulu sampai nanti gue. Tapi kan lu tadi cerita, bukan tadi ya, kemarin lu sempat cerita, tapi hari ini mungkin yang datang cuma satu tadi. Iya. Lu sekarang punya mitra apa gimana sih nyebutnya? Bukan teman sih, jadi terus UMKM itu maksudnya gimana? nah itu gue mau cerita, waktu gue coba jualan online gitu, gue bingung kan nih, kalau gue cuma jualan di sekitaran gue, itu gue kayaknya ya begitu-begitu aja omset gue gitu kan. Akhirnya dengerlah gue nama UMKM itu. Dari siapa? Gitu. Duh gue lupa dari siapanya, cuma waktu itu gue minta tolong sama nyokap kan, gimana caranya mau daftar gitu, nyari-nyari. UMKM-nya dari BRI kecamatan. Oh, kecamatan. Jadi UMKM-nya udah terbentuk di kecamatan. Akhirnya ternyata bisa kan gitu, mereka sudah terbentuk tuh. Gue masuklah di sana. Ya lumayan, dengan UMKM itu gue ada pelatihan, ruang lingkup gue lebih luas lagi, tambah menu. Ada pembelajaran tentang packing, ada pembelajaran tentang rasa, terus kita juga bisa ngedaftarin merek kita secara gratis gitu kan, kayak gitu banyak lah ilmunya. Hebat juga Tangerang. Semua UMKM sekarang begitu. Enggak, maksud gua pemerintah udah sampai segitunya. Iya. Nah ini kan banyak yang teman-teman juga belum tahu nih kayak gitu. Iya, makanya, dan banyak juga mereka yang malah bikin YouTube sendiri kayak gini, pelatihan kayak gini gitu. Kenapa nggak coba bikin? Guanya belum sempat. Tapi nggak apa-apa sih. Next harus punya. Iya memang betul. Paling nggak kan buat motivasi orang ya. Ya kayak kita kan sekarang ketemu ini kan, ya lu makin mau gua interview kan cuma karena lu mau bagi sharing. Iya. Yang harus motivasi lu harus kuat. Kalau nggak gitu ya kata lu tadi, ya gua mesti survive. Iya. Ya kan. Modal ternyata cuma dari uang belanja yang kita.
Pertama kali bikin lu paling berapa sih waktu itu salad buahnya? Paling banyak kalau nggak salah 10 ya. 10, 20 lah, 20 Awal-awal kali. kalau nggak salah gue lihat di status lu tuh 10 Iya, deh. 20 paling 5. Ya gue kerjain Ah, aja itu lumayan lah gitu kan, ada lebih-lebihnya buat anak gue jajan. Ya gila lu, tapi survive kayak gini sih. Luar biasa, Andre. Nah iya, kalau nggak mungkin gue datengin lu. Perempuan mana? Perempuan mana? Promosi bu. Mau diapain Tapi lagi? gue gak promosi diri gue. Bahaya itu. Makanya lu jadi promosi perempuan mana? Aduh. Gue lihat tingkat keseriusannya sudah gila ini. Iya. Maksud gue ya. Gue memang mau serius. Jadi gue juga sebenarnya gue punya cita-cita untuk bikin toko kue, Andre. Gue tuh Oke. hobi nge-baking. Gue tuh hobi Hobinya bikin. baru tapi kan? Sebenarnya udah lama, cuma baru karena banyak waktu Baru gitu ya. kan. Jadi akhirnya berkembang lah tuh. Aduh, kayaknya harus bikin sesuatu Toko nih kue. gitu. Toko kue. Cuma Visi ya, lu ke sana. cita-cita. Iya, Iya. artinya kan lu punya visi untuk Iya, membangun cita-cita yang- usaha ini supaya jadi lebih apa namanya, lebih Iya. jelas, terarah gitu kan. Kan sekarang lagi kerja lagi, jadi Iya konten kerja, lagi. betul. Abis ada yang nawarin kan, survive, gue pikir tuh, kan kita jualan gini kan, omsetnya hari ini oke banyak, besok kan belum tentu juga banyak ya gitu kan. Namanya orang jualan begitu semuanya. Bagi waktunya gimana? Ya itulah. Pulang kerja ya langsung produksi. Oh gitu. Biasanya kalau banyak nih kayak snack box buat sedekah Jumat, biasa sampai 100 box gitu kan, 150 box. Ya gue begadang tuh. Begadang nanti selesai kan subuh tuh dibagiin, udah harus sedekah subuh, dibagiin ya saya gue istirahat sebentar lah karena kantor juga udah deket nggak jauh. Oh gitu. Terus agak santai gitulah jam kerjanya. Nah, terus kalau misalkan nanti suatu saat lo harus buka toko, lo harus pilih lo, Gue harus berhenti, gue harus seriusin toko gue gitu. karena itu cita-cita gue. Harus hajar. Iya dong. Mantap. Siapa yang mau modalin? Iya, mau modalin nanti gue kasih. Yang modalin bener. Nanti gue kasih WA-nya, gue kasih apa? Lu pasang logo nanti gue foto. Iya ada, gue udah punya itu Iya. semuanya dan itu lagi dihakiin tuh, lagi di Proses. Wah mantap. Iya, kemarin pemerintah Tangerang. Yang kayak secara begini nih, gratis. yang kayak begini nih, yang harusnya kita tuh apa ya? Ini kan kita berbagi ya ke orangnya. Kan audiens ini kan bukan cuma teman-teman kita doang. Iya betul. Gue berharapnya sih, ya kemarin aja tuh yang teman gue bengkel itu, emang sih durasinya kepanjangan. Gue diprotes tuh sama orang banyak. Woi sejam loh. Gue bilang gimana? Gue baru pengenalan awalnya kan gue nggak tahu nih gitunya. Sekarang gue mungkin padatin materi sama lo dan lo juga langsung jelasin, oh gue tujuan gue gini. Sisanya kan nanti kita tinggal lihat proses lo bekerja kayak tadi apa, bikin roti segala macam. Lumayan sampai sekarang itu viewer gue lumayan dan subscribe-nya juga naik ya, angka dikit-dikit, tapi target gue paling nggak kan orang mulai ya penyampaian niat nyampein gua sebagai apa niat untuk motivasi temen-temen, motivasi diri gua sendiri, kita juga harus survive semua ya, moga-moga ke sana pakai ginian ya kan. Ini pesan orang atau gimana nih dia bisa mendingin Ada stok gue. stok Karena ini mau weekend, jadi gue mau long weekend siapin nih. Jadi takut misalkan ada mungkin santai. banyak itu ya. Iya, banyak biasa kan juga orang yang di rumah iya banyak. lumayan ya. Nanti gua Cuma kasih ini sini. iya stok semua itu isinya. Kebetulan kan udah punya modal sedikit-sedikit kan, disimpan taruh di inilah, dibuat stok lah. Berapa lama nyetok ini di freezer? Ya ini mah cepet deh, paling juga 3 hari selesai habis. Habis. Nah, Wah, bikin lagi cakep. habis deh. Ini nastar sisa Natal. Enggak dong, baru bikin kemarin ya, minggu lalu lah. Oh baru bikin ya. Baru minggu lalu Ya, sama ini- teman-teman UMKM itu. Oh, nah itu sistem lu gimana sama teman-teman UMKM? Kenapa? Sistem koperasi kah? Nah, jadi kita belanja nih, Hmm. barang-barang belanja gitu kan. Dan mereka juga kan sama berjualan juga. Jadi kita bikin rame-rame di sini. Sekalian lu bikin pelatihan ke mereka juga? Bikin pelatihan juga Oke. ke mereka gitu kan, bahan-bahannya apa yang bikin enak kayak gimana. Hmm. Udah, terus modalnya berapa? Kita bagi tuh dengan berapa toples yang dapat. Ah, Ya udah silakan bawa aja, itu kan harga modalnya. Berjualannya terserah masing-masing. oh masing-masing. Jadi bukan lu sistem bayar mereka, enggak. Enggak. Kita sama-sama bikin, Kita sama-sama bikin. alat kita siapin. Iya, alat kan rumah gua ada. Ah, kita siapin, bikin, jadi ya ini modal lu nih, ini berarti dapat sekian toples.
jalan sana Iya. gitu. Oh. Satu lagi gue mau cerita Apa? mengenai oven gue itu. Jadi ceritanya kan gue dulu punyanya oven tangkring. Nah iya. Oven tangkring yang Tadi gue liat oven lo udah bisa buat masukin sapi ya, tuh. itu tuh ada ceritanya tuh. Jadi waktu itu gue orderan bolu pisang dan bolu tape itu sampai 20 biji. Temen gue nanya nih, dia termasuk yang order, dia nanya, Hen, lu pakai oven apa? Oven tangkring, orang gue punyanya itu, gue gak punya modal lagi untuk Iya, baru beli ya awal. gitu kan. Gue jalanin aja, gila lu, berarti nge-baking berapa ya semasuknya tuh oven gitu kan. Ya paling ini aja kan lu bisa masuk 25 sekarang. Dia ngomong gini, cocok sama lu, ambil oven gue di rumah. Jadi oven itu adalah pemberian teman gue. Gue tuh ya agak sedih sih kalau ngedengar itu. Gue Ya, cocok nih Masya Allah gue itu sama kan lu. berarti kan dukungan ya. Iya, dukungan teman gue. Jadi Itu cocok doa lu nih, dijawab. kata dia cocok nih sama lo nih. Gue lagi cari orang yang gue mau kasih nih open, tapi dia benar-benar penggunaannya memang untuk dia cari rezeki. Emang itu oven dulunya bekas apa dia? Hah? Bekas apa? Dia dulu catering, sama juga nge-baking, cuma kayaknya dia sekarang udah enggak gitu kan. Daripada nongkrong kata dia, open lama sih, cuma coba deh masih bisa kata dia gitu. Udah. Bagus lah itu. Ya bagus lah, alhamdulillah ya dibanding oven tangkring. Tadi pertanyaan gue nyampe sini oven lu mana? Sebab kalau baking itu oven tangkringnya nggak muat. Nggak muat. Dan lu mau berapa lama bikin Nah, kan itu? itulah, Pertanyaan kita gue kan. Gue pernah lo bikin 20 itu dari pagi sampai maghrib. Ya pasti. Lu mesti Jadi bagi-bagi. akhirnya gue harus ngomong sama yang pesan itu, nanti ya giliran lu jam segini gitu, ada time limitnya. Tapi mereka setia ya. Ya mau sih. Sekarang kalau lu perkirakan nih, Hah? pelanggan lu berapa banyak? Banyak nih, berapa ya? Yang paling ya yang ada di kontak telepon lo aja dulu nih. Atau grup lo. Tapi yang continue sih sekitar 50-an mah. 50. 50. Yang banyak continuenya ya, yang maksudnya artinya yang sering order, yang gak cuma sekali-sekali. Sudah 50 ya. Nah ini weekend ini gue lagi libur, terima orderan sebenarnya. Capek. Bukan capek, gue mau besok mau ngadain Jumat sedekah nih pas tahun Oh, baru, iya, kan? Terus? Jumat subuh sedekah, udah itu. Terus mau istirahat lah. Tapi ada juga sih orderan masuk. Ya tapi kan lo ada stok juga. Kayak yang ini ya. Order yang masuk apa lagi? Kue lagi? Nastar sama sagu keju. Oh, lumayan tuh. Ya lumayan lah, kalau dijalanin harus dijalanin sih. Sedikit banyak itu harus dijalanin. Tapi lu ini ya termasuk apa ya? Yang gue kagum tuh sekarang ya gue tahu dulu lah dulunya. Jiwa survive itu menurut lu tuh munculnya setelah kita kedesak atau gimana? Jujur gue tuh terdesak ya baru yang. Iya, maksudnya apa karena kita kedesak jadi lu? Kalau gue karena kita terdesak, karena sebelumnya kan gue kerja ya, kerja yang dapat pendapatannya tuh monthly gitu, jadi terukur gitu kan. Nah begitu nggak kerja kan gue bingung. Akhirnya terdesak ya begitu, harus Nah itu usaha maksud gua ya apa menurut gua sih perubahan besar yang terjadi di lu. banget. Iya, itu sebab waktu ya kita nggak usah, kita dulu kan sama-sama bandelnya bareng-bareng segala macem. Maksud gua ya ini tadi gue juga tanya siapa lagi nih kira-kira yang kita bisa angkat buat materi gue. Kalau kita bikin Adi ya, ya nanti next time kita ke Adi juga, gue ke Adi. Gue ikut ah. Datang lo sono? Iya. Hek sono jauh lu? Gue berapa kali gue ke tempat dia. Oh gitu. Nah iya makanya dari cerita lu itu kan, dari orang yang kantoran juga, terus cuma buka ayam bakar, survive juga. Yang gue butuh tuh tadi apa sesuatu yang akhirnya membakar motivasi kita ya, kita harus ini dong, jangan sampai drop gitu kan. Ya kalau kita ngedrop gimana dong sama ya, kalau gue sih sama suami sama anak gue, terutama anak gue ya. Iya pastilah kita anak gue kan perlu anak. Ya jajan lah gitu kalau Sekolah sih yang penting mah jajan. Iya jajan sekolah kan masih daring ya, terus negeri gitu kan, ya itulah buat makannya dia gitu kan sebisa mungkin anak nggak perlu tahu. Target lu kapan toko buka? Tahun depan insya Allah, amin. Tahun depan ini tahun depan. Tahun depan ya mudah-mudahan ini dong. Ini tahun 2021 ini tahun depan. Tahun depan. Besok 2021. Ya kali aja dia modalin bukan gue. Besok, hitungan menit. Bonek,
modalin gue. Waduh, dia nyebut orang. Kenapa sih Bone? Aduh, iya paling enggak kan 2021 nih ya. Nah, Start awal ya. ya kalau 2021 yang bulan awal sih kayaknya belum lah. Iya maksud gua start awal toko nih dimulai di 2021 ini kan. Sebenarnya sih Indra nih ya, jujur juga nih, gue punya toko, udah punya toko gue. Itu gue agen aqua juga di situ. Waktu itu gue jualan Thai tea. Terus? Gue jualan Thai tea. Tapi kan pandemi tuh gula mahal kan, karena gue pakai gula ASI yang harus diaduk gitu langsung, bukan gula cair gitu. Nggak nutup gue. Terus kan, iya PSBB kan akhirnya yang beli juga susah. Padahal udah pakai Gojek, udah pakai Grab. Akhirnya berhenti itu. Nah itu awal gue mau starting itu dulu. Itu lagi. Kiosnya masih ada? Masih ada. Oh. Nah itu kebetulan nggak nyewa juga sih, punya orang tua. Ya artinya kan maksud gua awal tahun ini udah bisa jalan. Cuma gini maksud gua ada resiko yang nanti mesti lu pahamin. Lu kan mesti stok tuh. Iya. Ya kan? Persiapan lu ngadepin pasar yang lebih luas itu udah siap sampai mana tuh? Nah itu juga yang gue pikirin karena kan ya sekarang kan gue kerja kan. Paling ntar gue nambah asisten. Pasti itu sih mesti. Satu itu asisten buat di sana. Terus lu mesti mikirin tenaga kerja buat di sini produksi lu. Iya. Ya gue doain sih jalan lah. Lu motivasi lu bagus kok dari dulu. Amin. Iya kan kita kan kenal ya, gue berteman sampai sekarang tuh yang masih bertahan tuh ya rata-rata yang memang punya pemikiran bagus. Gue juga nggak mau berteman sama orang nggak beres. Walaupun nggak beres ya. Iya, maksud gue ya gimana ya, dari lingkungan pertemanan kita kan kita bisa bentuk diri kita gitu. Iya. Nah itu yang gue senangnya dari lu pada semua tuh, ini orang-orang yang gue sekarang yang gue bilang. Berarti lu suka ngintipin itu dong ya, status gue ya? Ya anak-anak hampir semua. Iya. Hampir semua. Karena dasar gue bikin ini itu dari dulu juga semua. Gue lihat, wih, survive nih. Sedangkan gue masih dalam wacana untuk yang, gue bikin apa nih? Gitu, gue bikin apa? Sekarang gue lihat orang dagang makanan semua, ya kan? Tapi kan balik lagi, dagang makanan nggak segampang itu. Butuh proses yang cukup gila menurut gue, cukup yang berat juga. Yang itu yang gue tanya lu yang dari yang gue bilang dagang panci aja kagak tau mana bentuknya, tau bisa begini kan, wow. Dan gue tuh kalau sesuatu yang gue dagangin tuh gue harus trial dulu. Iyalah. Iya, maksudnya enggak, artinya gini, kecocokan rasa gitu kan, terus tekstur, bentuk gitu. Nah, itu makan modal gede loh. Iya, memang awalnya itu sampai sempet suami gue juga udah jangan trial mulu, enggak lah harus trial gitu kan. Ya udahlah, ya pokoknya yang ada aja dulu lah diiniin gitu. Gue kok cerita, aduh. Gak usah nangis. Siapa yang mesti bikin lu nangis? Ini nggak boleh nangis di sini, nggak ada menderita. Yang ada itu, lu harus nunjukin lu survive. Aduh, gue bisa survive, alhamdulillah banget. Karena penonton yang nanti nonton siaran ini nih, liputan ini, dia mau lihat lu survive, bukan mau lihat lu nangis. Iya. Gitu. Kan gue dari kemarin juga teman gue gitu, gue malu diliput sama lu, gue dari IT terus itu ke PMP. Gue bilang gak usah malu, lu buka PMP udah hebat menurut gue. Kenapa lu mesti malu? Kan lu nyari duit halal. Iya. Bukan duit yang enggak gitu kan maksud gue. Lu punya kemampuan yang sebenarnya orang lain yang berpikirnya pendek aja, bola aja ini itu. Tapi lu nggak mau, maksud gue. Ya kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue sih ceritanya jangan dibawa sedih. Enggak sih. Dibawa happy. Jadi kalau inget tuh itu. Ini gue dari tadi bener, gue bisa berat badan gue bisa nambah banyak nih. Makanan lu dari kelihatannya aja, terutama tadi nastar aja. Nastar lu setengah toples tuh mantap. Iya, tadi gue ngabisin nastar setengah toples sumpah. Jauh sih jaraknya dari sini, gue malas ngambil. Tapi bener loh, nastarnya gila ini. Ini nastarnya nih, nastarnya. Ini bikin nastar susah men, nggak gampang. Tapi lu bisa ngelakuin. Lebaran kemarin nih ya, 100 toples. Insya Allah tuh hebat amat. Nah ini nih dimsumnya.
Bisa dilihat tuh di sungai. Ada gila. Nah, ini lumpia Arab ya. Kebab Dre. Gua kalau ngeledekin anak gua, makan apa kamu nak? Lumpia Arab. Kebab ya, lumpia Arab. Mana ada lumpia di Arab ya, kata itu tuh. Sukses ya. Tapi Amin. apa namanya? Yang paling penting sekarang buat lo nih selain jaga mutu, jaga konsumen kali ya. Jaga mutu, jaga konsumen, terus berkarya. Pokoknya jangan, kalau nggak ada yang beli ya nggak usah ini juga, nggak usah, maksudnya nggak usah down, nggak usah apa. Namanya juga jualan. Sometimes laku keras, sometimes nggak ada. Kan orang juga ada yang belinya juga nggak setiap hari dia ada uang. Kita anggap aja kondisinya sama kita. Ya gitu. Jadi kadang kalau gue lagi kebanyakan stok juga gitu ya, misalkan gue lagi bikin nih, gitu Bikin kan. sel besar-besaran nggak? Enggak sih, nggak pernah kan gue juga modalnya masih terbatas. Iya bang. Bikin agak banyakan aja gitu, terus yang belinya enggak nih, enggak sedikit lah gitu ya. Ya gue bagi aja sama temen gue yang mau. Oh gitu. tetap ya, Gitu. tetap ya, kita yang namanya berbagi tetap harus ya. Iya. Karena rezekinya nanti diganti ya mau. Iya, terus kan sama juga ngenalin ini kita, Produk kita rasanya bagaimana. nggak pernah takut untuk ngelakuin itu terus-terusan ya. Enggak, Sekarang alhamdulillah. Sekarang dia yakin. Mantap. Alhamdulillah lah, makanya disyukurin aja. Malah sekarang kalau di rumah tiduran nonton TV malah pegel. Nggak ada gunanya. Ujung-ujungnya ngelihat tempat bahan nih, wah ada tepung cakra nih atau tepung protein tinggi bikin roti. Wah ada nanas nih bikin nastar. Atau ada susu nih banyak bikin sus. Udah gitu. Upload, Ya jual. kan? Jual. Gitu. Iya tiap hari gue liat status lu kue mulu, makanan lu, waduh. Iya dong. Tapi yang bikin gue kemarin sempet kaget, Abon. Kalau Abon itu reseller gue. Iya, tapi kan tadinya gue pikir, kalau gak sampai bikin Abon, prosesnya gila itu. Mesinnya mahal Dre itu. Iya makanya gue bilang kalau lu nggak punya mesin kan lu gebukin sapinya pakai apa? Enggak, mesin pengering minyaknya juga panjang. Iya, itu kan dihajar dulu sampai dia ngurai, begitu digoreng segala macem. Gue tahu prosesnya makanya gue nanya sama lu. Untung lo ya, gue nggak bikin abon. Kalau enggak gue jadi bikin abon Andre. Gue dibikin abon. Kasihan anak lu. Oke teman-teman, kira-kira gitu dulu. Nggak panjang-panjang kali ini, gue bikin videonya pendek karena dia dijelasin dari awal sampai itu gue rasa cukup detail. Masalah UMKM-nya cukup menarik. Nah, sekarang udah berapa anggota lu? Ini jadi lu sorry balik UMKM. Lu jadi apa nih? Kalau lu punya lingkaran sendiri di UMKM ini, lu jadi apanya sekarang? Ditunjuk sama kecamatan? Enggak, gue jadi anggota aja karena gue nggak punya waktu banyak untuk ngurus ke dinas-dinas di Pemda kan. Tapi ini mereka tahu lu punya teman-teman UMKM yang gabung sama lu, bikin kelompok kecil. Kan lu kan karena punya kelompok kecil kan nih. Artinya ada beberapa ibu-ibu sekarang yang bareng sama lu nih tadi lu bilang. Ya itu mah yang cocok aja sih sebenarnya. Iya nggak, maksudnya mereka tahu nggak lu punya kelompok? Tahu. Ya kayak gitu-gitu sebutnya apa? Sama di UMKM itu disebutnya apa nih kelompok kayak lu? Enggak sih, nggak ada sebutan apa-apa karena kita cuma yang kumpul-kumpul biasa. Daripada kita gibah kan mendingan bikin kue. Ibu-ibu kan begitu, ngumpul-ngumpul dikit gibah. Kalau gibah kan kita nggak bagus. Bentuk bantuan dari pemerintah apa selain pelatihan? Nah itu kemarin gue dapet juga yang dana-dana UMKM. Oh, yang berapa? 1,2? 2,4. 2,4. Oh, gitu. Informasinya lebih cepat didapat dan lebih akurat kalau kita ikut. Iya. Itu nanti mungkin lu apa ya? Tapi susah lah sharing di sini. Kayaknya banyak yang udah tahu juga. Itu tadi soal ngurus dana buat UMKM segala macam. Oh iya. Susah nggak sih? Kalau gue sih kemarin enggak, karena dari di grup UMKM itu kan gue ada orang dinasnya ya, ada orang kecamatan, ada orang dinas apa koperasi dan perdagangan ya kalau salah itu. Nah itu mereka yang upload nih, isi Google Form, isi ya udah kita isi kirim kan lewat Google Form itu, tonton kita dapat SMS. Dananya dari maksudnya banknya apa ya? Kemarin BRI. Lu buka rekening di situ? Buka. Oh harus buka. Iya karena prosesnya harus begitu. Oh gitu. Jadi sekarang bentuknya bukan KUR lagi ya, karena BRI itu dengan kredit usaha rakyat.
Justru kemarin bantuan yang benar-benar UMKM. Iya, bukan yang lewat kur ya. Kalau kur kan pinjaman ya. Ada juga yang begitu. Cuma kalau itu kan tergantung ke masing-masing anggota UMKM yang mau nggak ikut kur atau enggak. Lumayan ya 2,4 suntikan dana. Lumayan Banget. Buat nambah stok bahan mah. Iya. Banget. Gue dapet dari 2 kok yang kemarin, dari yang 2,4 tuh dari pemerintah, dari presiden kalau nggak salah. Satu lagi dari Depsos apa ya? Depsosnya mana? Ada lagi yang 600.000. Gue udah 2 kali dapet. UMKM juga? Dan dapetnya dari UMKM juga. Iya, UMKM untuk juga. UMKM. Nah ini nih penting nih nanti infonya. Kalau misalkan, tapi gimana ya kalau gue taruh di sini juga susah juga ya. Kenapa tuh? Ya untuk cara-caranya. Atau lu mau cerita sedikit deh biar mereka juga nggak penasaran caranya itu untuk ngajuin UMKM tadi, bantuan UMKM tadi gimana? Sebenarnya sih kalau lu mau masuk UMKM itu gampang, temuin kecamatan masing-masing wilayah, ditanyakan di situ sudah terbentuk belum UMKM. Kalau sudah, silakan daftar. Gitu. Bayar? Enggak bayar kok. Jadi biasanya mereka cuma mendaftarkan diri dengan menyerahkan nomor induk berusaha. Gue udah punya induk berusaha nih. Bikinnya SKU dong? Bukan, nomor induk berusaha namanya. Dia di OSS-nya Departemen Koperasi itu, Perdagangan, Deperindak itu, apa sih kok, dak gitu dah. Iya, itu tuh yang ngurusin kecamatan. Kita bikin sendiri. Online. Terus? Nah, daftar UMKM, menyerahkan nomor induk itu, nanti kita jadi anggota. Nah, nanti di situ banyak banget informasi yang didapat. Survei nggak mereka? Enggak, jadi kalau survei itu kalau misalkan ada kita mau mengajukan kur, kalau kita mau dapat pinjaman mereka survei. Kalau kayak warung-warung rokok gitu? Mereka juga termasuk. Kalau mereka kalau nggak salah UKM deh, bukan UMKM. Kalau UMKM tuh dia harus punya produk yang dia produksi sendiri. Nah itu yang produknya nanti dibilang UMKM. Kalau kayak MUA? MUA atau apa? Makeup artist? Itu bisa masuk UMKM. UMKM? Karena dia jasa. Karena UMKM tuh bukannya cuma kuliner, craft juga. Jasa juga. Jasa yang kita ngituin sendiri itu masuk. Jadi kalau untuk yang pedagang kayak warungan itu UKM. Sama bantuannya? Kemarin sih sama. Sama ya? Tuh, pemerintah udah bikin bantuan-bantuan kayak gitu. Kenapa kita nggak manfaatin? Iya tuh yang belum bergabung sama UMKM, gabung deh. Jalan ya? Itu banyak keuntungannya. Ya pasti lah. Iya, ilmunya dapet, terus ya bantuan juga kita malah lebih cepet. Lebih cepet. Itu tergantung daerah apa enggak sih? Karena gini ya, gue sendiri kayaknya ngerasa di tempat tinggal gue yang kayak gitu-gitu tuh nggak kedengeran. Lu nggak nyari? Coba lu cari. Kitanya masih aktif. Iya dong. Ya karena teman gue juga di daerah Pinang sini masih Tangerang loh, cuma beda kecamatan. Cuma dia, lu masuk UMKM kan? Iya. Coba masuk lah, lu lumayan lo, pelatihannya lumayan. Dari dia dulu lu dapet? Enggak, dia nanya sama gue. Dia nanya ke lu terus lu bilang, gue mau masuk UMKM gimana? Ya lu ke kecamatan. Kalau lu nggak ke kecamatan, lu nggak menanyakan tentang keberadaan UMKM itu, lu nggak bakal dapet informasinya. Gitu. Gue juga kemarin gue nyari sendiri. Nggak dipersulit nih sama ya? Enggak ya? Enggak. Sama sekali enggak. Udah bagus sekarang? Hah? Udah nggak kayak zaman dulu? Enggak, sekarang mah gampang udah. Iya kan zaman dulu kan mesti begini sih, tolong apa gitu ya. Enggak sekarang. Tuh ya. Gampang. Jadi semua ada jalannya, asalkan mau cari informasi. Iya lah, kalau diam aja. Tambahan nih di konten soal UMKM. Terus terang dari kemarin dia ngomongin UMKM, gue bingung. Emang kayak gimana sih UMKM ini? Gitu. Gue tahu sih UMKM itu, cuman yang lu maksud tuh kayak apa gitu kan? Lu pikir gue kan, lu mau jualan online terus UMKM. Terus lu bilang ada anak gue dari UMKM, kayak gimana ya? Itu yang bikin gue penasaran. Makanya gue datang kemari, salah satunya itu. Gitu. Iya. Kira-kira lu mau tambahin apa lagi nih buat teman-teman yang mau usaha, mau apa selain ya jangan sampai kepepet juga. Kalau mau usaha jangan cuma niat, kerjain. Ya ikhtiar mau usaha dong. Iya dong itu. Terus? Langsung kerjain, nggak usah banyak pikir-pikir. Udah itu aja. Bangun lingkungan juga loh. Ya, kalau lingkungan itu nanti bisa mengikuti sih sebenarnya kalau gitu ya. Ya sebagai ikhtiar juga kan. Salah satu ikhtiarnya juga kerjain gitu. Nah gini, temen gue si Fajar itu yang punya bengkel modifikasi. Dia dari komunitas Karimun. Tangsel, dia dapat Tangsel. Dia dapat
dapat konsumennya itu dari komunitas. Nah kalau kayak lu kan ini berkembang lagi di luar yang komunitas ini kan, lu komunitas lu malah nggak jalan di sini. Iya. Ya kan, lu survive dari mulut ke mulut teman-teman juga ya, berarti kan lu bikin lingkungan sendiri ya, lingkaran sendiri ya. Iya, dan gue masuk ke lingkaran lain ya, itu namanya UMKM. Berarti mengembang gitu ya. Mengembang lah, kalau enggak kita di situ-situ aja. Ini keren. Thank you deh, gua appreciate banget nih lu menyediain waktu. Besok kita udah mulai langkah baru, tahun baru ya kan. Iya, mudah-mudahan toko aku berhasil. Amin, insya Allah. Nah, kalau udah niat terus usaha dan ikhlas sama doanya kenceng sih, insya Allah jalan. Amin, mudah-mudahan. Ya kan, ya tinggal itu tadi fokus lu yang nggak boleh pecah. Ya harus siap, mungkin tinggalin pekerjaan. Tapi kalau enggak, ya lu juga harus siap ngegaji orang. Nah itu tantangan baru lo, gaji orang. Iya, tapi kalau untuk ngegaji orang bikin sih kayaknya belum bisa percaya gue. Ya, namanya baru mulai. Tapi nggak apa-apa. Intinya semangatnya udah bagus. Iyalah, gimana nanti jalannya? Ya insya Allah. Ya, thank you Hen. Habis ini kita nungguin roti yang itu. Iya, ini tinggal sembari gue nyobain apa lagi nih? Dimsum, kebab. Dimsum. Pulang naik gue 10 kilo. Ya udah teman-teman, thank you ya. Thank you. Udah nonton. Nanti kita coba lagi cari konten yang bermanfaat lagi buat sama-sama ngebangun. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.